Halo semuanya, kali ini saya pengen bahas tentang simple, yaitu tips agar diterima AdSense. Dan ini pure ya, alias murni berdasarkan pengalaman saya aja, beberapa web yang sudah diterima AdSense. Nah, yang pertama, ini saya batasin kita bahas 6 hal aja ya dulu, nanti mungkin saya tambahin kalau ingat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti ada orang lewat yang bisa jawab. Oke, jadi buat diterima AdSense, saya udah pernah ngomongin sih mindset biar diterima AdSense. Mindset nyari uang dari AdSense. Di situ saya bahas tentang traffic yang kayak kita kalau nggak ada traffic itu nanti nggak ada duitnya juga kayak gitu-gitu. Nah di sini saya lebih kayak bodo amat sama traffic. Yang jelas apa sih pengalaman saya, tips yang saya lakukan biar diterima AdSense. Dan saya juga pernah ditolak sekali ya. Jadi kemudian setelah ditolak itu saya melakukan perubahan dan langsung diterima setelah mengajukan yang kedua kalinya. Yang nggak ditolak, yang langsung diterima juga ada beberapa. Jadi ya gitulah. Oke, langsung aja ya. Topiknya apa sih? Sebenarnya sih topik tulisan itu hampir semuanya kecuali judi, kecuali narkoboy. Pokoknya yang melanggar undang-undang itu nggak boleh ya. Itu nanti ada listnya di Google. Persyaratan yang nggak boleh dibahas, termasuk sigaret juga alias rokok. Jadi kalian pilih topik yang aman-aman aja lah, kayak pertanian, perkebunan, memasak, dan sebagainya. Nah, di sini saya punya pengalaman, saya itu pernah ditolak ketika topiknya tentang wisata. Itu ditolak, saya jujur agak kaget, hah kok bisa ditolak sih gitu. Padahal wisata gitu ya kan. Terus akhirnya saya rubah lagi karena sebelumnya saya pernah diterima gampang banget ketika topiknya itu tentang teknologi. Dan itu saya website teknologinya tuh bukan yang niat gitu ya. Kalau niat kan biasanya saya tuh bahas kelebihan kekurangan yang kayak agak panjang. Nah itu saya cuman kayak bahas berita doang, kayak HP ini diluncurin, harganya segini, speknya kayak gini, cuman kayak pendek lah, artikel tuh cuman kayak 300-an kata sampai 400-an kata. Jadi pendek-pendek banget dan itu diterima. Ya emang jumlah artikelnya agak banyak sih. Ya mungkin hampir 100-an kali ya. Eee, tapi kemudian saya karena ditolak nih topiknya wisata. Akhirnya saya ya udah deh saya bahas tekno gitu. Cuman teknonya lebih banyak tentang tutorial. Tutorial apa aja kayak tutorial ngedit video dijadiin apa gitu ya, kayak ngompres video atau cara memperbaiki kerusakan tombol apa kayak gitu yang simpel-simpel, sama bahas kelebihan kekurangan juga, pokoknya tentang tekno lah gitu. Cuman agak beda sih ya. Makanya saya bisa bilang bahwa topik teknologi itu kayaknya relatif gampang diterima AdSense. Mungkin otomotif juga karena saya ada blog otomotif dulu pernah bahas tentang motor, itu juga gampang diterima ya. Atau kalian misal hobi mancing, ya kalian bahas permancingan lah, tapi yang lebih niat gitu ya. Atau misalnya hobi sepeda, itu kayaknya gampang juga. Yang jelas hindari topik-topik menurut saya ya, hindari topik-topik kayak kesehatan. Kesehatan tuh emang bagus, tapi kesehatan itu Google tuh punya sebuah algoritma khusus ya untuk kayak kesehatan, finance, pokoknya yang mempengaruhi hidup orang. Itu mereka punya algoritma khusus, punya persyaratan khusus. Jadi saya sih agak pesimis. Bukan berarti nggak bisa, tapi agak pesimis gampang diterima kalau kesehatan. Karena kalau misalnya websitenya tuh blog personal gitu, itu nggak terpercaya gitu lah. Harus yang authority kayak ya pokoknya website yang di manage dengan profesional lah kalau kesehatan tuh. Jadi kalian cari topik yang simpel-simpel aja, tapi yang agak penting. Terus berikutnya harus yang bermanfaat. Dalam artian emang orang tuh membutuhkan itu gitu loh. Jangan bahas sesuatu yang nggak berfaedah. Kalian coba misalnya cara screenshot itu kan orang emang beneran ada yang nyari gitu ya. Atau cara ngecek resi JNE misalnya itu emang beneran ada yang nyari. Nah, tipsnya coba bikin artikel yang emang orang banyak yang nyari. Kalian bisa menggunakan tools buat nyari kata kunci yang banyak dicari atau kalian di Google aja gitu kan cara memperbaiki. Nanti kan keluar tuh suggestionnya ya.
saran-saran kalimatnya. Itu kalian bikin yang itu aja dulu. Terus berapa artikel? Nah, ini sebenarnya nggak ada patokan ya. Ada yang 10 diterima gitu. Tapi menurut saya ya at least 30-an lah ya. 30-an kan kayak agak oke gitu websitenya. Kalau 10 mungkin bisa, kayak 15 mungkin bisa. Tapi ya nulis 30 artikel kan nggak terlalu susah juga ya kan. Ya kan tujuannya juga biar banyak pengunjung juga dong. Ya kan kalau sedikit artikelnya ya mungkin belum banyak pengunjungnya. Jadi 30-an lah. Saya waktu ditolak 30-an terus nambah lagi berapa gitulah. Jadi kayak 50-an mungkin ya. Berapa kata? Nah, tadi saya ceritakan bahwa saya pernah diterima walaupun jumlah katanya tuh dikit-dikit kayak 300 sampai 400. Tapi menurut saya sebaiknya sih minimal 300 ya. Idealnya sih 400-an ke atas. Nggak usah yang sampai banyak banget ya, maksimal 600 sudah cukup sebenarnya. Bikin efisien aja, kecuali emang topik bahasanya panjang ya bisa sampai 1000 kata ya. Tapi sih minimal sih 400-an lah ya, minimal. 300 sebenarnya agak aman sih, cuman ya kalau mau lebih baik 400 kata sih per artikel. Terus yang seperti apa artikelnya? Yang pertama tadi ya harus yang dicari orang. Yang kedua ada gambarnya, kasih gambar lah, ilustrasi, dan kalian bisa nyari di Pixabay, itu kan gratis ya, atau Picjumbo, kayak gitu aja yang gratis-gratis aja. Atau kalian misal bahas HP, bisa boleh ngambil di website official kayak di samsung.com, terus kalian ngambil gambarnya nggak apa-apa, nggak perlu dikasih kredit pun nggak apa-apa. Itu nggak nyolong karena emang mereka juga ngebolehin gitu ya. Itu jadi harus yang dicari orang ada gambarnya biar bagus, sama jangan ada salah-salah kata lah ya, dikoreksi dulu gitu, jangan banyak typo gitu. Typo 1-2 mungkin dimaklumi, tapi kalau ada 10 dalam satu artikelnya pendek, itu menurut saya keterlaluan gitu. Berikutnya sih ini penting banget ya, yaitu halaman penting. Nah, halaman penting ini ada apa aja? Yang pertama tentang kami, itu dibikin aja. Nah, tentang kami kalian bisa cerita kayak kami ini suka hobi ini dari tahun segini, akhirnya kami membuat website ini dengan tujuan agar bisa membantu ini, kayak gitu-gitu aja, kayak cerita gitu. Terus terakhirnya terima kasih. Terus halaman berikutnya adalah hubungi kami. Nah, hubungi kami ini penting banget, atau kontak page ya. Tapi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, hubungi kami. Nah, di sini kalian bisa kayak untuk menghubungi admin silakan hubungi ke email ini gitu. Atau juga bisa taruh bisa tinggalkan di formulir kontak di bawah ini. Kalian bisa pakai plugin ya, kalau pakai WordPress tinggal pakai kontak form atau kontak 7 atau apa sih namanya? Kayak gitu-gitulah banyak ya, kontak form. Kalian bisa cari kontak form. Terus halaman penting apa lagi selain hubungi kami? Itu disclaimer. Disclaimer itu kita kayak ngejelasin banyak sih sebenarnya. Cuman biar gampang kalian pakai tools aja. Toolsnya itu disclaimer generator. Nah, disclaimer generator. Kalian bisa browsing ya di Google disclaimer generator. Nanti kalian tinggal ngisi beberapa ini nih, cuman websitenya apa, emailnya apa, terus udah deh di generate, terus tinggal di copy paste, nggak apa-apa ya, tinggal dicari disclaimer generator terus di kopas. Berikutnya, halaman penting berikutnya adalah term of service atau ketentuan penggunaan. Ini juga kalian ini aja download pakai generator juga. Di Google banyak ya, term of service generator. Nanti kalian tinggal ngisi sama kayak gitu. Tinggal ngisi nama websitenya, email. Udah ya, itu sama satu lagi adalah privacy policy. Ini paling penting, privacy policy ya. Kebijakan privasi. Ini juga sama, kalian tinggal pakai generator aja, tinggal browsing di Google. Pakai privacy policy. Dah, itu ya, tinggal dikopas aja. Itu harus ada, terutama privacy policy sih. Kalau disclaimer sama term of service ini dulu saya nggak make, tetap diterima, tapi sekarang saya make. Jadi ada banyak tuh halaman wajibnya.
Terus kalian tinggal ajukan aja ke Google AdSense ya. Tinggal buka adsense.com. Terus nanti kalian tinggal ngisi itu nama domainnya apa. Kalian login dulu ya pakai email ini kan. Ini klik mulai. Terus kalian login. Terus diisikan webnya kayak gitu. Nunggu berapa lama? Kalau misal website kalian itu aman-aman aja, itu cepet ya. Saya itu nggak pernah lama diterima AdSense tuh. Kalau lama tuh kemungkinan ada something mungkin ya. Kayak kemungkinan nggak diterimanya gede mungkin ya. Jadi sebenarnya sih kalau lancar-lancar aja sih nggak lama sih harusnya. Kalau diterima itu paling 2 hari itu diterima gitu loh. Kalau lama ya agak pesimis saya sih, walaupun belum tentu ya, belum tentu. Terus kalau nanti misal lama terus ditolak gimana? Ya kalau orang-orang kan bilang ajuin lagi sampai Google capek akhirnya diterima. Ya nggak gitu juga lah bro, ya ada perbaikannya lah, kita perbaikin kayak gitu. Jangan yang terlalu ya, terlalu nekat tanpa mikir gitu loh. Ya kita mikir artikelnya tambahin, terus desain webnya. Oh ya ada yang kurang nih, template-nya atau theme ya. Kalau WordPress pakai tema, Blogger pakai template. Ini saran saya kalau WordPress itu pakai yang simple aja. Itu ada namanya theme grill, pakai yang spacious atau yang ya spacious sih paling aman. Itu menurut itu saya pernah diterima pakai spacious. Itu gratis ya, kalau mau yang berbayar ya banyak. Cuman intinya adalah kalian harus yang rapi, ada logo, terus di atas ada menu-menunya, menu kategori penting sama kontak ya bagian atas. Kalau yang kayak privacy policy apa itu taruh di bawah aja di footer, taruhnya di situ. Nah, itu ya template perlu. Terus udah sih. Jadi kalian pastikan websitenya enak dilihat, sama warnanya nggak usah neko-neko, warna biru ya. Warna linknya, warna hurufnya itu biru. Terus fontnya jangan macem-macem, pakai Calibri, pakai Verdana gitu-gitu aja, biasa pokoknya yang biasa, sebiasa mungkin. Karena itu yang gampang dibaca dan Google itu ya sukanya yang gampang dibaca, bukan yang keren. Keren kalau susah dibaca ya susah gitu. Aku sih itu aja sih pengalaman saya ya. Jadi dengan cara itu saya berhasil diterima. Yang jelas sih artikelnya yang bagus lah ya. Kalian bikin artikel yang satu dicari orang, dua sih coba kalian posisikan kalian sebagai pembaca, kira-kira suka enggak dengan artikel yang kalian buat gitu. Informatif apa belum kayak gitu. Dan ya itu ya, semoga bisa dimengerti dan terima kasih sudah ada 100 orang yang subscribe ke channel ini. Terima kasih banyak ya. Dan insya Allah ke depan saya bakal lebih semangat buat bikin konten tentang blogging berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi pasti beda tuh beda ya. Mungkin banyak perdebatan kayak apaan diterima AdSense susah. Ini gue gampang caranya kayak gini-gini. Ya pasti banyak perbedaan kayak perdebatan kayak gitu dan menurut saya sih masing-masing orang kayaknya punya caranya masing-masing kali ya. Yang ternyata semuanya itu sesuai dengan syaratnya Google mungkin bisa juga nggak tahu lah. Yang jelas saya sih pakai cara paling aman yaitu ya tadi kayak bikin artikel yang lebih berkualitas kayak gitu-gitu. Halaman penting harus ada, desain harus rapi dan sebagainya. Udah sih. Terima kasih ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ini juga ngobrol aja judulnya. Karena saya nggak bisa nampilin juga, saya belum bikin blog yang buat study case. Nanti saya bakal bikin mungkin pakai nama apa nggak tahu ya, saya belum tahu nama blognya apa. Nanti mau saya bikin sebagai blog studi kasus. Jadi ketika saya menjelaskan tuh langsung kasih contoh. Sekarang belum ada karena ini website rahasia lah pastinya ya. Oke, terima kasih. Semoga berguna dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Subscribe jangan lupa dan like juga boleh, komen juga boleh. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum. Sukses selalu.